Hidup itu sangat berharga dan kita hanya mendapatkan satu kesempatan untuk itu. Namun demikian, banyak orang menghabiskan hidup mereka hanya untuk melewatkan waktu daripada memanfaatkan waktu singkat yang mereka miliki. Kaum muda sangat bersalah dalam hal ini. Jika pernah ada waktu untuk menanam pohon, sekaranglah saatnya. Namun kebanyakan dari kita tidak akan melakukan itu. Kaum muda menghabiskan waktu mereka untuk berpesta, makan junk food, dan berlibur daripada membaca, membangun keahlian baru, membangun kebiasaan sehat, dan berinvestasi dalam diri mereka sendiri. Apakah Anda hanya melewatkan waktu, alih-alih memanfaatkan suatu kehidupan Anda sebaik-baiknya? Berikut adalah beberapa cara untuk mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan membuat video tentang kesehatan dan psikologi ini 2 kali seminggu. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like, share, dan komen. Terima kasih. 1. Anda tidak segera bangun dari tempat tidur saat terbangun. Jika Anda menghabiskan setengah jam hingga 1 jam untuk melihat-lihat ponsel sebelum bangun dari tempat tidur, Anda tidak memanfaatkan hidup Anda sebaik-baiknya. Orang-orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas dan benar dalam hidup mereka tidak menghabiskan waktu bersantai di ponsel mereka di tempat tidur. Bangun bukanlah masalah besar, hanya awal dari hari acak lainnya. Bagi seseorang yang memiliki tujuan, bangun setiap pagi adalah permulaan yang menyegarkan untuk hari kerja yang berat namun bermakna. 2. Anda menghabiskan lebih dari 1 atau 2 jam sehari untuk kegiatan tanpa tujuan. Beberapa kegiatan pada dasarnya tidak memiliki tujuan atau dilakukan hanya karena mereka menyenangkan pada saat itu. Beberapa kegiatan seperti ini adalah menghabiskan waktu di media sosial, menonton TV atau film, bermain video game. Dalam dosis kecil, tidak lebih dari 1 atau 2 jam sehari, kegiatan semacam ini dapat menjadi bagian penting dari dekompresi. Lebih dari itu, Anda melampaui dekompresi menjadi membuang-buang hidup Anda. Orang-orang dengan tujuan hidup yang jelas tidak menghabiskan terlalu lama melakukan hal-hal semacam ini karena mereka sadar bahwa setiap jam disedot oleh kegiatan tanpa tujuan adalah 1 jam lagi mereka tidak akan pernah kembali. Bukannya mereka mencoba untuk tidak menghabiskan begitu banyak waktu untuk melakukan hal-hal ini, pikiran untuk membuang banyak waktu membuat mereka sakit. Orang-orang dengan tujuan hidup yang jelas tidak akan membuang-buang waktu mereka dengan cara ini, bahkan jika mereka sebenarnya bisa. 3. Anda tidak merasa siap untuk tidur di penghujung hari. Orang-orang yang hari-harinya diisi dengan aktivitas yang bertujuan jelas pasti merasa lelah di penghujung hari, baik itu pekerjaan mental atau fisik. Aktivitas yang bertujuan menghabiskan semua energi Anda dan membuat Anda siap untuk tidur setiap hari. 4. Menghabiskan lebih banyak waktu untuk merencanakan daripada melakukan. Jika Anda menghabiskan lebih banyak waktu untuk melamun, merencanakan, atau memikirkan masa depan daripada bekerja untuk mewujudkan masa depan itu, Anda tidak memanfaatkan hidup Anda sebaik-baiknya. Orang-orang yang membuat sesuatu dari diri mereka sendiri tidak duduk-duduk sambil melamun tentang seperti apa masa depan. Orang-orang yang membuat sesuatu dari diri mereka sendiri memilih tujuan untuk masa depan dan kemudian bekerja keras untuk mewujudkan tujuan itu. Seseorang yang menghabiskan seluruh waktunya untuk melamun bukanlah seseorang yang menghabiskan seluruh waktunya untuk melakukan. Pikirkan tentang angkat besi profesional. Mereka menghabiskan sedikit waktu mereka untuk meneliti
bagaimana mengangkat beban lebih efektif, dan banyak waktu mereka mengangkat beban. Ketika Anda tidak memaksimalkan hidup Anda, di sisi lain, Anda tidak lelah di penghujung hari Anda secara harfiah, tidak memanfaatkan energi Anda sebaik-baik. 5. Anda mengkhawatirkan apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Orang yang berprestasi terlalu sibuk untuk menyelesaikan sesuatu. Tidak ada lagi waktu tersisa untuk mengkhawatirkan apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Orang-orang berprestasi tinggi mungkin khawatir tentang apa yang dipikirkan orang-orang penting tentang mereka, tetapi mereka tidak khawatir tentang apa yang dipikirkan teman, keluarga, atau budaya pop mereka. Mereka terlalu sibuk menyelesaikan sesuatu. Jika Anda secara rutin mengkhawatirkan apa yang dipikirkan teman, keluarga, teman sebaya, atau budaya pop tentang Anda mungkin membiarkan hidup Anda berlalu begitu saja. Alih-alih melakukan apa yang disetujui orang lain, temukan tujuan panduan yang dapat Anda pegang teguh bahkan ketika dunia berbalik melawan Anda. 6. Anda sering mengeluh. Saya tahu orang-orang yang terus-menerus mengeluh tentang kehidupan mereka, dan mereka tidak pernah berhenti memberitahu saya. Apakah kamu salah satu dari mereka? Apakah Anda mengeluh tentang pekerjaan Anda, atasan Anda, gaji Anda, tetangga Anda, atau pasangan Anda? Jika Anda melakukannya, maka Anda tidak melakukan apapun selain memancarkan energi negatif. Negatif tidak mengubah banyak hal, itu membuat Anda terjebak. Jadi, ubah pemikiran Anda dan bicarakan tentang apa yang Anda hargai tentang hidup Anda, bukan apa yang tidak Anda sukai. 7. Anda tidak memberikan makan pikiran Anda. Jika Anda tidak terus-menerus tumbuh dan belajar sebagai pribadi, maka Anda stagnan, seperti kolam yang tenang yang tidak bergerak dan menumbuhkan kotoran hijau di atasnya. Itulah yang dilakukan pikiran Anda jika Anda tidak membuatnya aktif dan mempelajari hal-hal baru. Tantangan positif dalam hidup Anda akan memperluas pikiran Anda, bukan membuatnya mundur. 8. Anda memiliki banyak self-talk negatif. Self-talk dapat membuat atau menghancurkan hidup Anda, seperti yang dikatakan Henry Ford. Apakah Anda pikir Anda bisa atau Anda pikir Anda tidak bisa? Bagaimanapun juga Anda benar. Jika Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda tidak cukup pintar untuk mendapatkan promosi itu atau memulai bisnis, maka Anda benar. Jika Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda terlalu lelah untuk berusaha mengubah hidup Anda, maka Anda benar. Apapun yang Anda katakan pada diri sendiri menjadi kenyataan Anda. Jadi pantau dengan cermat apa yang Anda katakan kepada diri sendiri, karena Anda akan menemukan bahwa hidup Anda sesuai dengan pikiran Anda. 9. Anda merasa tidak bersemangat. Apakah Anda memiliki gairah untuk sesuatu? Saya tahu banyak orang yang berpikir mereka tidak memiliki gairah, tapi sebenarnya itu tidak pernah terjadi. Harus ada sesuatu yang Anda senang lakukan. Jadi Anda perlu menemukan kembali apa yang menggairahkan Anda dan kemudian lakukan lebih banyak lagi. 10. Anda tidak merencanakan masa depan Anda. Meskipun selalu menyenangkan untuk hidup di sekarang dan saat ini, terkadang Anda perlu melihat ke depan untuk melihat kemana Anda ingin pergi. Jika Anda tidak memiliki tujuan atau rencana, maka Anda seperti perahu yang berkeliaran tanpa tujuan di lautan, berharap berakhir di suatu tempat yang baik. Tapi Anda tidak bisa melakukan itu. Anda harus membuat panduan langkah demi langkah untuk mencapai tujuan yang Anda inginkan. Sama seperti GPS yang membawa Anda ke suatu tujuan. Anda memerlukan GPS batin Anda sendiri untuk memandu Anda. 11. Anda menghabiskan terlalu banyak waktu dengan orang-orang yang tidak berkontribusi pada pertumbuhan Anda. Sangat mudah untuk terjebak bergaul dengan orang-orang yang tidak membuat Anda merasa menjadi orang yang lebih baik. Tetapi jika Anda terus melakukan itu,
maka Anda akan tetap stagnan atau ditarik ke bawah bersama mereka. Saya suka memanggil mereka vampir energi atau Dracula energi. Mereka menyedot kehidupan Anda dan tidak memberi Anda imbalan apapun. Sebaliknya, carilah orang-orang yang berorientasi pada pertumbuhan untuk berada di sekitar Anda. 12. Anda menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Saya yakin kita semua mempelajarinya di masa kita kecil. Namun, dalam banyak masyarakat saat ini, kita telah sedikit mengaburkan batas. Faktanya, saya sangat mengenal orang-orang yang tidak dapat membayar hipotek atau KPR mereka, tapi masih memiliki gadget canggih di rumahnya. Jika Anda berhenti untuk memikirkannya, sangat sedikit yang sebenarnya kita butuhkan. Makanan, air, tempat tinggal, dan cinta adalah beberapa di antaranya. Selebihnya hanya bonus. Jadi, lihat untuk apa Anda membelanjakan uang dan lihat apakah Anda melakukan penyesuaian. Mungkin Anda bisa menggunakan uang yang Anda simpan untuk berinvestasi di masa depan Anda. 13. Anda tidak merawat tubuh Anda. Tidak hanya tidur yang penting untuk kesehatan Anda. Begitu juga makanan dan olahraga. Saya tahu tidak memberitahu Anda apapun yang belum Anda ketahui, tetapi makan makanan yang seimbang dan sehat dan menggerakkan tubuh Anda benar-benar memiliki lebih banyak efek positif. Selain penurunan berat badan, ini mempengaruhi sikap mental dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Jadi perhatikan pola makan dan tingkat aktivitas Anda. Anda mungkin menemukan bahwa membuat beberapa perubahan kecil akan sangat meningkatkan kehidupan Anda. 14. Anda tidak meninggalkan zona nyaman Anda. Saya tahu betapa mudahnya hidup di zona nyaman. Bahkan ketika saya pergi ke restoran yang sudah dikenal, saya selalu memesan hal yang sama. Bukan karena saya takut mencoba sesuatu yang baru, tapi karena saya suka makanan yang biasa saya pesan. Tapi itu bukan jenis zona nyaman yang saya bicarakan. Saya berbicara tentang mengambil risiko yang akan meningkatkan kehidupan Anda. Dan perlu diingat, ada perbedaan antara risiko dan risiko yang diperhitungkan. Risiko apapun memiliki kemungkinan untuk mematikan. Tetapi risiko yang diperhitungkan adalah risiko di mana Anda telah mempertimbangkan semua opsi dan dengan demikian menghasilkan rencana tindakan yang baik dan masuk akal. 15. Anda menjalani kehidupan yang tidak Anda sukai. Cara saya mengukur kesuksesan adalah dengan tingkat kebahagiaan seseorang. Apa kamu senang atau bahagia? Jika tidak, maka Anda harus mengubah sesuatu. Bahkan perasaan puas tidak memberitahu Anda bahwa Anda menjalani hidup sepenuhnya. Hidup harus menyenangkan, membuat kita bahagia. Jadi jika Anda tidak menikmati hidup, lihat beberapa perubahan yang dapat Anda lakukan untuk membawa Anda ke tempat yang lebih baik. Jika salah satu dari 15 poin ini terdengar seperti Anda memilikinya, jangan putus asa. Anda dapat membuat perubahan. Tetapi perubahan pertama yang perlu Anda lakukan adalah menyingkirkan gagasan bahwa Anda tidak dapat melakukannya. Seringkali kendala terbesar Anda adalah proses berpikir Anda sendiri. Jadi mulailah dari sana. Ubah pemikiran Anda, lalu ubah hidup Anda. Demikian video kali ini tentang 15 tanda bahwa kita telah membuang sia-sia hidup kita. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.